Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yulianti dengan NPM 10 12 16 55 dari kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Nah, berikut pembahasannya. Yang pertama, kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, penilaian kinerja SDM tradisional yang fokusnya pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Yang ketiga, sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Yang keempat, keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Yang terakhir, sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau ASN telah berubah. Nah, di sini ada kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Salah satu kelemahan dari sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerjaan mereka melaksanakan pekerjaan mereka adalah kurangnya perhatian terhadap faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi kinerja individu. Faktor yang terlalu kuat pada proses eksekusi pekerjaan dapat mengabaikan aspek-aspek seperti lingkungan kerja, dukungan tim, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Nah, di sini penilaian kinerja SDM tradisional yang fokusnya pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Penilaian kinerja SDM tradisional yang fokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, berikut kelebihannya. Yang pertama, mudah diukur karena dapat diukur dengan angka atau angka-angka yang tertentu. Yang kedua, fokus pada produktivitas karena pekerja cenderung berusaha untuk mencapai atau melebihi target yang ditetapkan. Yang ketiga, perbandingan yang mudah karena dapat diukur dengan metrik yang sama. Nah, berikut kelemahannya. Yang pertama, ketidakseimbangan kualitas. Yang kedua, ketidakadilan. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Yang keempat, tidak mengakomodasi pekerjaan berbasis proyek atau kreatif. Yang terakhir, kecenderungan mengabaikan faktor. Nah, slide selanjutnya di sini ada sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Nah, ada beberapa kelebihan dari sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Yang pertama, orientasi pada tujuan. Nah, sistem ini membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Sistem ini dapat mendorong peningkatan produktivitas individu dan tim. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian kinerja berbasis output lebih objektif daripada penilaian berbasis perilaku atau proses, karena fokusnya pada hasil konkret yang dapat diukur. Yang keempat, transparansi. Sistem ini memungkinkan untuk lebih mudah memantau dan mengukur kemajuan terhadap tujuan dan target. Yang kelima, mendorong inovasi. Sistem ini dapat mendorong inovasi dan pemikiran yang kreatif. Yang keenam, responsif terhadap perubahan. Yang ketujuh, mendorong akuntabilitas. Selanjutnya di sini ada keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Meskipun sistem manajemen kinerja berfokus pada hasil memiliki banyak kelebihan, ada beberapa keterbatasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kurang memperhatikan proses. Yang kedua, pengukuran yang tidak selalu akurat. Yang ketiga, resiko mendorong perilaku yang tidak etis. Yang keempat, kurangnya fokus pada pengembangan individu. Yang kelima, kesulitan dalam mengukur kualitas. Yang keenam, kurangnya fleksibilitas. Yang ketujuh, meningkatkan stres dan kecemasan. Nah, materi yang terakhir di sini ada sistem manajemen kinerja ASN telah berubah. Pembaharuan dalam sistem manajemen kinerja ASN dapat mencakup berbagai perubahan seperti yang pertama, penyesuaian kriteria penilaian. Yang kedua, penerapan teknologi. Yang ketiga, fokus pada pengembangan individu. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, responsif terhadap kebutuhan organisasi. Yang keenam, inklusivitas dan keadilan. Dan yang terakhir, peningkatan kolaborasi dan umpan balik.
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.